Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, mengawali acara kita yang cukup cerah ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Alia Nuraini, siswi kelas 7. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi acara kita berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak ke acara inti kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu seminar parenting yang bertemakan refleksi harapan orang tua pada anak. Kepada Dr. Imam Maudin kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Uhayyikum bi tahiyyati ahli jannah, tahiyyatil Islam, tahiyyatil ukhuwah bainal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Saya secara pribadi bersyukur karena bisa dipertemukan oleh ayahanda dan ibunda dari santri-santri Tazkiyah. Karunia Allah yang begitu besar. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi antara ayah, bunda dan Tazkiyah ini semakin erat, semakin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sekolah di sini ini bukan hanya anaknya, tapi orang tua juga ikut. Atau orang tua sudah merasa bahwa dia tidak perlu sekolah lagi. Saya kira di antara kita ini tidak ada yang mudah-mudahan yang merasa seperti itu. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma walau bisin. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa memang kita ini tidak pernah bisa berhenti untuk belajar. Walaupun kita ini sudah usia 30, 35, 40, mungkin 60 tahun. Ada yang sudah 60 tahun ataupun lebih mungkin. Mari kita niatkan pada acara ini, kita niatkan mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama untuk merenungi apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai seorang orang tua atau sebagai seorang anak dari orang tua kita, sebagai orang tua dari anak kita dan sebagai anak dari orang tua kita. Saya kira ayahanda dan bunda ini masih memiliki ayah dan bundanya, sehingga kita ini masih berstatus sebagai anak juga. Tema parenting pada pagi hari ini adalah mencoba untuk merefleksikan harapan kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Saya mulai dari sebuah pertanyaan, milik siapakah anak kita ini? Ini merupakan dasar kita untuk langkah berikutnya. Karena kalau kita salah dalam
kita ini semuanya, saya, Ustaz Nana, anak-anak kita semuanya ini adalah yakin itu adalah milik Allah. Tapi kadang kita ini kalau sudah punya sesuatu dari hasil usaha sendiri, anak itu hasil usaha sendiri Pak ya, hasil usaha juga ya, hasil usaha itu merasa bahwa itu adalah milik saya karena hasil usaha saya. Rumah itu merasa adalah milik saya karena hasil daripada jerih payah, termasuk anak. Tapi kalau kita mencoba untuk merenungi, ternyata kita ini milik Allah. Banyak sekali Al-Quran yang menyebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita ini ada di bumi. Kalau kita ini ada di bumi, berarti kita ini termasuk daripada lillah, milik Allah. Kalaupun kita ada di tingkat 4 dekat ke langit, ya tetap lillahi ma fis samawati, itu juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita merasa bahwa kita ini milik Allah, anak kita milik Allah, berarti seharusnya kita juga dalam mengemban amanat sebagai orang tua harus melakukan hal-hal memang yang diperintahkan oleh sang pemilik kita, yaitu Allah. Karena kalau kita ini merasa diri kita, anak kita adalah milik diri sendiri, milik kita, anak kita, mungkin kita merasa Allah tidak perlu ikut campur. Saya akan mengarahkan, mengajar, mendidik anak saya sesuai dengan keinginan saya. Kenapa? Kalau kita merasa kita adalah sebagai pemilik, banyak sebenarnya ya kita akan merasa terbebani. Betul? Ini milik sepatu saya, sepatu ini milik saya harus menjaganya. Kalau bisa sepatu itu, karena sepatu itu adalah barang hasil dari usaha saya, membelinya dengan harga yang mahal, takut dicuri, takut diambil orang, sampai ketika tidur saja tidak tenang. Kenapa? Karena merasa itu milik kita. Sehingga kalau kita merasa bahwa anak kita juga adalah milik kita, bukan milik Allah, bukan titipan Allah, bukan amanat dari Allah, kita akan terbebani hidup kita. Akan terbebani. Kalau sudah terbebani, saat harapan pada anak kita tidak tercapai, maka kita akan kecewa. Saya sudah banyak mengeluarkan biaya, sudah menyekolahkan anak dari umur 3 tahun sampai menjadi dokter, kok cuma jadi begini anak saya. Kecewa. Saya sudah mengeluarkan beratus-ratus juta untuk sekolah anak saya, kok anak saya hanya menjadi imam di masjid. Kecewa. Tapi kalau kita merasa bahwa anak kita ini adalah milik Allah, kita hanya diberikan amanah, kita hanya dititipkan oleh Allah, insya Allah hidup kita akan merasa tenang. Kalau dalam Al-Quran itu banyak disebutkan, Pak, Ibu, kadang-kadang anak itu suatu saat akan menjadi musuh kita kalau kita merasa terbebani dan kecewa.
Al-Quran banyak menyebutkan. Saya kutipkan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Istri merasa suami saya inilah milik saya satu-satunya, gak boleh suami pergi kemana-mana, sampai pun suami memberikan ilmu ke orang lain gak boleh. Ada yang kira-kira istrinya yang seperti itu mengekang suaminya, atau suami juga seperti itu mengekang istrinya. Kenapa? Takut kalau istri keluar, takut kalau suaminya keluar ngasih ceramah, ngasih ilmunya. Banyak ibu-ibu yang suka takut, padahal dia mengamalkan satu perintah Allah, memberikan ilmu. Maka mungkin istri-istri bapak akan menjadi musuh bapak, mungkin juga suami-suami ibu akan menjadi musuh. Ya, di dunia sudah menjadi musuh, apalagi nanti di akhirat, Pak. Maka harus kita renungkan ini. Jadi coba berpikir bahwa memang kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita hanya dititipkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, kalau kita ini merasa bahwa anak kita ini adalah Allah sang pemiliknya, hidup kita akan tenang karena kita tidak merasa memiliki. Kalau tidak merasa memiliki, biasanya tidak ada beban. Jadi kita hidup akan lebih tenang. Kalaupun kita sudah memberikan yang terbaik untuk anak kita, kemudian kita melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, karena anak kita bukan milik kita, kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, anak ini kadang menjadi hiburan. Kapan anak menjadi hiburan? Ada yang merasa terhibur dengan anaknya? Banyak. Apalagi ibu-ibu muda ketika mendapatkan anak pertama saat bayi, Masya Allah, lucunya anak kita itu, Bu. Nangis tengah malam pun gak bangun. Kita bercanda dengan anak kita. Hiburan. Seorang ayah datang dari kantor, melihat anaknya berlari ke sana kemari, subhanallah, hiburan. Rasa capek di kantor, masalah yang ada di kantor hilang saat melihat anak kita ketika kecil. Tapi kan gak mungkin anak kita itu selamanya menjadi hiburan. Selamanya jadi hiburan, sudah besar disuruh tampil juga. Coba anak tampil, ayah pengen lihat, pengen terhibur ya Kak, mau juga. Anak juga tahu diri, ayah begini dulu. Kan? Kedua, setelah bayi, kadang-kadang anak itu menjadi hiasan. Hiasan itu apa? Hiasan itu sesuatu yang enak kalau dilihat dari jauh. Hiasan itu terasa indah kalau dilihat agak jauh. Ada hiasan di dinding, kalau terlalu dekat itu nggak kelihatan indahnya lukisan. Tapi kalau dilihat dari jauh, baru kita melihat betapa indah lukisan tersebut. Anak kita kalau sudah umur 4, 5, 6, 7 tahun, terlihat dia adalah sebagai hiasan kita. Lihat jarak jauh, melihat anak bermain dengan temannya, lihat anak kita sudah mulai mengatur temannya, tersenyum kita kadang-kadang. Dulu saya juga seperti itu. Mungkin ya ketika waktu kecil itu dilihat sama ibu bapak kita, terlihat seperti itu. Jadi hal yang sangat menggembirakan.
pada saat tertentu anak sudah mulai dewasa, anak kita akan menjadi satu kebanggaan untuk kita. Saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu menyekolahkan anaknya, melihat anak sudah hafal Al-Quran 5-10 juz, bilang ke temannya, anak saya alhamdulillah tahun ini sudah hafal 10 juz, bangga. Anak saya alhamdulillah tahun ini ikut perlombaan matematika internasional, dapat juara lagi, senang banget. Setelah dewasa selesai sekolah, alhamdulillah anak saya diterima kerja di perusahaan internasional yang terkenal, bangga. Alhamdulillah anak saya sudah mendapatkan jodohnya, senang, bangga. Karena ternyata tidak semua orang tua mendapatkan menantu, tidak semua anak kita juga terkadang mendapatkan jodoh. Ketika anak kita sudah melahirkan seorang cucu, bangga, alhamdulillah saya baru dari anak saya, jauh padahal anaknya di Aceh, sengaja untuk pergi menengok anaknya. Kenapa? Baru melahirkan, bangga. Bilang ke saudara-saudaranya, bilang ke tetangganya, ya, bilang ke tetangganya. Jadi kalau itu sudah dewasa. Tapi kita ini hukum alam Bapak, bahwa kita ini kecil, besar, dewasa, saat tua, saat kita sudah tidak mampu melakukan apa-apa, berbuat untuk anak kita, kita hanya melihat anak kita sebagai sebuah harapan. Berharap mudah-mudahan anak saya yang sudah berkeluarga masih ingat saya. Berharap mudah-mudahan anak saya yang sudah saya sekolahkan dan sekarang menjadi direktur utama sebuah perusahaan masih ingat saya sebagai orang tua, masih mau untuk berziarah kepada saya. Apalagi kalau ternyata kita sudah tiada, kita sudah di alam kubur, harapan satu-satunya adalah anak, karena kita sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Itulah perjalanan sebuah manusia. Kita juga sebagai anak, sudahkah anak kita, sudahkah diri kita sebagai bapak ibu ini hiburan? Saya kira masa kita menjadi hiburan orang tua kita itu udah lewat. Kita menjadi hiasan itu juga udah lewat. Mungkin kita ini sebagai orang tua masih dua peran, yaitu sebagai kebanggaan dan harapan. Saya kira masih bangga ya, masih punya ayah dan ibunya, ibu bapaknya masih ada. Saya kira orang tua kita bangga dengan apa yang telah kita capai. Dan ingat, ternyata mereka juga masih memiliki harapan kepada kita. Ya, masih memiliki harapan kepada kita. Saya sampaikan di sini beberapa ayat. Ya, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan. Memang seperti itu, Pak. Perhiasan itu enak, menjadi satu kebanggaan, dilihatin ke orang kadang-kadang perhiasan itu. Saya baru beli, saya baru memiliki. Itu naluri seorang manusia. Ya. Tapi menjadi kebanggaan di sini dalam surat Al-Hadid juga, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum, menjadi serta berbangga-bangga, menjadi alat untuk berbangga-bangga anak kita. Maka
jadilah kita sebagai anak yang menjadi kebanggaan. Selanjutnya, yang namanya hiasan, yang namanya hiburan, yang namanya kebanggaan itu masih di dunia tingkatannya, tapi ketika di akhirat kita memang menjadi harapan orang tua. Ini saya sebutkan sebuah hadis. Saat kita ini sudah tiada, amal kita insya Allah tidak akan terputus kalau kita memiliki anak yang menjadi harapan. Anak apa yang menjadi harapan orang tua? Waladun sholihun, anak yang soleh. Sebenarnya keinginan kita ini sederhana, anak yang soleh. Tapi karena itu sebenarnya yang diminta oleh Allah. Allah tidak memerintahkan kita supaya anak kita menjadi seorang doktor kalau kedokterannya akan menghancurkan hidup dia. Allah tidak memerintahkan kita supaya semua anak kita menjadi orang yang kaya kalau kekayaan akan menyengsarakan dia. Saat tua itu seperti itu. Kadang-kadang mungkin yang sudah berumur 50-60 tahun yang sudah punya cucu, nah saya nggak minta apa-apa dari kamu, hanya doakan bapak, doakan ibu, hanya itu sebenarnya keinginan orang tua saat kita sudah tua. Saya sudah merasakan itu, Pak. Waktu saya masih muda, saya 45 tahun pun sudah punya anak yang sudah SMA, sudah mau perguruan tinggi. Takut kalau ternyata kita ini sudah tua, anak gak ingat kita lagi, anak lupa mendoakan kita lagi. Kalau misalnya anak berhenti mendoakan kita, berhenti menjadi harapan kita, maka sia-sia apa yang kita lakukan, hilang amal perbuatan kita. Idza mata al-insan in qata amalu, terputus amal perbuatan kita, sudah kita nggak bisa nambah apa-apa lagi. Tapi saat kita punya harapan pada seorang anak kita, kita akan terus merasa hidup. Maka itu sebenarnya kita selalu berdoa, ya, selalu berdoa akan semoga dijadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh. Saya kira doanya masih itu ya. Apa ada doa yang lain? Saya kira doanya itu, ya Allah jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh. Itu harapan kita. Jadikan anak yang soleh. Kemudian dia ternyata menjadi kebanggaan karena dia punya titel. Kemudian dia ternyata menjadi kebanggaan karena dia punya kewibawaan. Itu hanya duniawi, tapi untuk jangka panjangnya sebenarnya hati kecil kita berharap bahwa anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau kita ini menyadari bahwa kita adalah milik Allah, anak kita adalah amanat dari Allah, kalau sesuatu yang dititipkan kepada kita, berarti tugas kita apa? Hanya menjaganya. Jaga sesuai amanat yang diberikan kepada kita. Allah mengamanatkan kepada kita seorang anak. Jadikan dia sebagai hamba Allah yang terbaik. Jadikan dia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dengan memberikan kemanfaatan kepada saudara-saudaranya, kepada manusia. Itu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita akan diminta pertanggungjawaban tentang amanat yang Allah berikan kepada kita. Anak adalah sebagai ujian untuk kita. Memang kita ini ingin ditingkatkan keimanan kita. Kita ingin ditingkatkan ketawakalan kita kepada Allah. Kita
yang tadinya suka keluyuran menjadi betah di rumah, yang biasanya membanjirkan uangnya menjadi sangat-sangat menjaga uangnya demi seorang anak. Itu ujian, ya, itu adalah ujian. Maka kalau kita sudah menyadari bahwa anak kita adalah milik Allah, apa yang harus kita lakukan? Saya kutip satu ayat ini, ayat 16 surat At-Taghabun. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfaqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini sambungan dari ayat yang sebelumnya, bahwa anak kita ini adalah ujian. Ayat berikutnya ke-16 surat At-Taghabun ini Allah memberikan jalan keluarnya. Kalau ingin lulus kita sebagai orang tua dengan ujian anak yang Allah titipkan kepada kita, jalannya ini Allah sudah berikan. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Mastata'tum, subhanallah. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Tidak ittaqullah dengan sebenar-benar takwa atau takwanya seperti takwanya para nabi dan anbiya atau para sholihin, para syuhada. Tidak, ternyata ayat ini. Kenapa? Karena ini ditujukan kepada mayoritas manusia, bukan ditujukan kepada manusia-manusia spesial seperti para nabi. Ini kita, orang-orang yang kadang memang takwa kita ini bukan takwanya para nabi. Takwa kita ini bukan takwanya orang-orang yang selalu ingin berjihad di jalan Allah. Takwa yang diinginkan oleh Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang dapat kita lakukan? Ketaatan, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Lakukan seluruh apa yang Allah perintahkan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Saat kita lalai dalam melaksanakan amanat tersebut, dalam ketakwaan kita kepada Allah, itu akan menjadi sebuah beban untuk kita nanti. Ittaqullah mastata'tum wasma'u, dengarkan apa-apa yang Allah perintahkan. Atiu, taatilah. Wa anfaqu khairan li anfusikum. Apa yang kita nafkahkan adalah sebuah kebaikan untuk kita. Kita capek-capek mencari rezeki. Rezeki itu mungkin sebagian besarnya kita kasih ke anak. Untuk apa? Khairul lakum, demi kebaikan kita sebenarnya. Khairul lakum. Maka mari sama-sama kita untuk selalu menjaga diri kita. Oke, apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam menerjemahkan takwa kita? Satu, jadikan anak kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itulah tugas kita, mengajarkan anak kita menjadi seorang hamba Allah. Karena tugas utama manusia adalah menjadi hamba Allah. Tugas kedua apa? Khalifah Allah, untuk menjaga dunia ini. Dengan landasan apa? Landasan kehambaan kita kepada Allah. Jadi yang pertama harus diajarkan adalah bahwa kita ini hamba Allah. Setelah itu kamu punya tugas dunia juga, adalah sebagai khalifah Allah. Ketiga adalah silakan berikan yang terbaik untuk buah hati kita. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk kedua, dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Apa yang diuji? Mana yang sudah kita lakukan yang terbaik untuk anak kita. Bukan terbanyak untuk anak kita, bukan termewah untuk anak kita, bukan terbesar terbanyak,
kita bangga dengan kita memberikan terbanyak harta di antara orang lain. Tetapi sebenarnya yang Allah minta adalah terbaik, ahsanu amalan. Ya. Nah, ini doa kita yang selalu. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia. Itulah kebahagiaan kita tertinggi sebagai seorang tua. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dalam akhirat ada tambahan. Apa? Waqina adzabannar. Kebaikan dunia alhamdulillah sudah kita dapatkan. Kebaikan akhirat kita harapkan. Tetapi akhirat itu nanti kita hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Maka ayat ini menambahkan untuk akhirat, kebaikan akhirat adalah kita selamat dari api neraka. Untuk bisa selamat dari api neraka, ya berarti kita harus menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Saya kira tidak perlu untuk berpanjang-panjang. Selamat berlibur. Ya, silakan untuk kangen-kangenan. Ya, setelah berapa bulan? 2 bulan setengah ya. Atau setiap sebulan juga ternyata ditengok. Tapi yang namanya anak seperti itu. Sekarang ini anak usia-usia ini masih menjadi hiasan untuk diri kita, masih menjadi satu kebanggaan untuk kita. Mulai sekarang jadikan dia sebagai harapan kita. Ajar anak kita untuk menjadi harapan kita saat kita tua, harapan kita saat kita sudah tiada. Dengan apa? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ini sebagai refleksi kita sebagai orang tua, harapan apa sebenarnya yang ingin kita minta dari anak-anak adalah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, dan kita diselamatkan dari api neraka akhirat. Mudah-mudahan itu harapan kita semuanya, karena doa itulah yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menjadi bahan renungan untuk kita semua sebagai orang tua. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik anak kita, pemilik diri kita, pemilik seluruh alam semesta. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang selama ini kita lakukan untuk anak kita, selama ini yang kita lakukan untuk diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungannya, kita selalu ada dalam ridhonya. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأزواجنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا ولأهلنا وذرياتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم
inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw 'amal. Ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa tammin taqsirana. Allahumma tammin taqsirana ya Allah. Allahumma tammin taqsirana. Allahumma ij'al auladana shalihin 'amilin nafi'in fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alhum min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alhum min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alhum min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alhum min ahlika ya Allah wa min ahli rasulika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi fa tafarruqan ma'sum wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi ahlina. Allahumma barik lana fi jarina. Allahumma barik lana fi madrasatina. Allahumma barik lana fi madrasati auladina. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Imam Mawarudin yang telah memberikan pencerahan, memotivasi harapan-harapan kepada anda kita selama berada di kesiadan nanti di masa yang akan datang. Ayah ibu yang kami hormati, marilah kita tutup acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma